daripada saya tahun keluar. Saya termasuk anggota Mapala, mahasiswa paling lama. Ya. Saya angkatan 81 di Fakultas Sastra dulu, sekarang FIB, ya, Sastra Indonesia. Ya. Kalau lulusnya lama karena kerja dulu dan macam-macam lah cerita di dalamnya. Nah, kenapa saya menyebut? Nah, saya langsung masuk saja ya di sini ya. Kenapa tadi Mas Adi sudah sempat mengatakan kenapa nyebut dirinya sebagai diri saya sendiri sebagai fotografer amatir. Saya akan tayangkan mulai share ya, share screen. Oke. Oke. Ya. Gini, saya sering menyebut diri sebagai fotografer amatir yang baperan ketika motret buat perasaan. Ya, kenapa begitu? Ini saya jelaskan. Kata amatir itu sebenarnya kata dari bahasa Latin, yaitu amator atau pencinta atau lover. Jadi dia representasi dari seorang pencinta. Hanya pada saat sekarang ini kata amatir itu lebih pada direduksi ya, menjadi lawan yang negatif dari profesional. Sebenarnya kalau profesional sendiri dari kata profesionalnya memang profesi dia berbayar. Saya tidak berbayar. Bahwa hasil fotonya bisa menjadi uang, ya alhamdulillah. Bukan itu. Jadi lebih pada saya orang amatir, pencinta fotografi. Itu. Sebelum sana saya katakan dulu, sorry. Oh ya, yang baperan ya, baper. Ya, ini perlu saya katakan. Saya itu setiap kali motret, itu perasaan saya tumpah. Ketika saya motret malam, motret makro, embun, motret kabut, matahari. Saya terlibat di sana. Tidak semata-mata masalah teknis, tapi lebih pada keterlibatan rasa, perasaan. Jadi, boleh orang mengatakan juga semacam ekstase atau apa, nggak tahu. Tapi saya merasakannya sendiri dan saya tidak perlu kadang-kadang menceritakan detailnya kayak apa sih, saya merasakan. Jadi kalau dikatakan baper sebagai yang membawa perasaan ketika ya saya baper. Nah, itu kira-kira untuk penjelasan itu. Kemudian ini buku ini apa namanya? Ketika jadi buku saya dibantu, disupport oleh banyak teman, banyak pihak. Misalnya editor itu Mas Nureska itu juga alumni sastra FIB UGM, adik kelas saya tahun 82 angkatan. Kemudian kurator itu Prof. Suprapto Sujono, beliau adalah mantan rektor ISI. Kemudian Pak Risman Marah itu adalah pendiri Fakultas Fotografi ISI, fakultas pertama pendidikan fotografi tingkat universitas di Indonesia, yang beliau yang pelopornya. Kemudian translatornya itu Mas Heri Gawas dan Farid Wong. Mas Farid itu juga alumni Fakultas Sastra, Sastra Inggris. Kemudian cover desain Mas Andi Rofik, dia staf atau teman saya sekian puluh tahun yang lalu baru ketemu dan bersedia memberikan desain covernya. Guest writer dia ada dua, itu Mas Bang Oscar Matuloh, atau dia sudah mendapatkan gelar Bu Ageng, setara profesor di ISI. Dia adalah direktur fotografi di Antara. Kemudian sastrawan, saya kira sudah banyak kenal, Ahmad Tohari yang dulu novel trilogi Ronggeng Duku Paruk yang sudah dipenuhkan dengan yang Sang Penari. Di samping itu beberapa senior juga berkenan memberikan bukan testimonial ya, tapi satu dua kata kalimat tentang buku saya dan tentang saya. Ada Om Don Asman, Joni Endata, Mas Darwis, Mas Agus Leo, Projonggam Marbaing Lambe, Mas Pinto juga alumni kita, Pak Fatul itu rektor UI, Mas Irwandi, Mas Andian Lutfi. Nah, ini saya sedikit kilas balik tentang behind scene tentang buku ini. Tahun 2016 itu editor saya Mas Noreska itu memberi tantangan kepada saya, Pak Bu, bikin buku tentang Jogja di batas cahaya, dia bilang itu. Saya endapkan. Sepertinya kok sangat
sangat sempit ya waktu itu. Kalau Jogja dan batas cahaya itu berarti hanya sore dan pagi di atas batasnya. Saya pikir gitu. Saya endapkan. Tahun 2017 itu muncul ide, kalau itu jangan pagi lah, sore lah. Tapi yang sangat tidak lazim itu adalah dari sore hingga pagi. Ya, itu yang ya. Waktu itu saya memberi judul dengan kata dang-dang. Gitu ya. Cuman setelah konsultasi dengan banyak pihak, kata kalimat itu ternyata kurang lazim. Kata sundown untuk mengatakan matahari itu, sementara kalau dan-nya untuk fajar lazim. Nah, kemudian terjadi beberapa kali pergantian sampai pada 2019 itu mengkristal menjadi judul Chasing Light at the Edges of Night. Mengejar cahaya di batas-batas malam. Di sini nanti akan saya ceritakan itu. Nah, kuratorial ini dilakukan persis, saya juga tidak menyangka kemarin ketika minta memori itu ternyata 1 Oktober 2019, 30 Oktober September 2019. Dua kurator itu sedang mengejarkan, sudah mengkurasi foto-foto saya. Dan setahun persis kemudian buku itu terbit. Ini surprise bagi saya. Saya tidak mengira dan ada memori yang terekam di sana. Oke. Secara teknis, buku ini terdiri dari 220 halaman, 130 foto dengan memakai kertas paper gallery, dengan cover bukan hard cover tapi juga bukan soft cover, namanya flexi cover. Dia di antara hard sama flexi, tetap memakai skyblad. Ada 2 kurator, ada 2 penulis tamu yang saya sampaikan tadi, 1 editor, 1 translator, dan 1 natif yang ada di penerbit yang mengkoreksi membaca akhir tulisan saya dalam bahasa Inggris. Semua itu kenapa dalam bahasa Inggris? Ini dulu waktu itu penerbit itu berencana untuk memasarkannya ke bukan hanya di Indonesia, tapi ke luar negeri. Daripada membaca 2 kali bolak-balik kiri kanan bilingual bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dibuat bahasa Inggris semua saja, sementara disiapkan translate dalam bahasa Indonesia sebagai suplemen. Nah, itu kira-kira. Kemudian pembagian waktu itu batas cahaya yang saya maksud itu senja, malam, dan fajar. Senja saya batasi 1 jam sebelum matahari terbenam sampai hingga menghilangnya blue hours. Blue hours itu kira-kira lepas senja dan masuk waktu isya. Itu. Kenapa tidak jam? Karena perbedaan antara Indonesia Timur, Indonesia Barat atau musim tertentu. Jam yang sekarang ini jam 5:30 sudah maghrib, dan waktu jam 6 baru masuk maghrib. Kemudian malam setelah saat isya itu mulai menjelang subuh, dan subuh saat mulai fajar sodik sampai dengan duha atau matahari sepenggalah, kira-kira itu pembagian waktu chasing light. Oke. Kemudian saya masuk ke kisah malam yang terlupakan. Sebenarnya kalau bisa ini dijawab di chat boleh, Mas Bayu ya. Saya ingin menanyakan, ini dasarnya begini. Teman-teman semua, kalau saya ingin menanyakan kapan Anda sekalian itu mengatakan memulai hari, ya, tolong ditulis di chat. Ya, itu kapan memulai hari, bebas saja. Gitu. Kalau saya harinya nggak pernah mulai, Mas Teguh. Ya, dianggap sebagai ini, dan kapan kalau orang mengatakan hari itu berakhir, 2 itu. Nah, ada yang bilang jam 6 pagi, ada yang setelah subuh, ada yang jam 00.01. Akhirnya, yang akhir hari, ada jawaban? Berakhirnya malam, ada yang maghrib. Ada yang berakhirnya jam 23.59. Menjelang tidur. Ya. Nah, hari ada yang mulai kalau mau tidur itu berakhir, kalau bangun tidur mulai. Berkalong ya. Berkali-kali ya. Sayang itu. Baik, terima kasih. Ini antara lain sepanjang yang saya lakukan, bukan penelitian resmi, tapi acak ketika saya kali bertanya dengan tanpa memberikan preferensi apapun pada banyak teman. Kapan yang dinamakan awal hari itu? Sebagian besar menjawabnya adalah pagi.
atau paling tidak dia dini hari jam 00 dan segala macamnya. Ketika orang mendengar kata senja, itu terbayang di sini adalah akhir usia sudah senja. Sandya kalaning Majapahit. Ya, saat-saat sudah tua, waktu yang sudah tua sudah akan mengakhiri. Nah, pertanyaan saya jadi berikut, lanjut ini masalah kegelisahan itu. Jika awal hari adalah pagi atau subuh dini hari dan akhir adalah senja, di mana malam? Inilah kisah malam yang sering terlupakan. Ya. Tanpa disadari kita itu menghilangkan itu. Nah, kemudian ini dihubungkan lagi. Kita terutama umat Muslim di Indonesia setiap tahun itu diributkan dengan penentuan satu Syawal. Seringkali berbeda. Ada yang pakai uyah, ada yang pakai apa namanya Hisab. Ya. Kapan itu ditentukan? Orang melihat hilal atau bulan baru itu adalah saat matahari terbenam di akhir bulan. Artinya dia di senja, di saat maghrib itu bulan baru terlihatnya. Jadi, kalau pakai penanggalan Komariah, dan itu dianggap oleh Hijriah, penanggalan Hijriah, hari itu dimulai pada saat sore, bukan pagi, bukan malam. Ketika tanggal 1 Syawal itu ada ditentukan pada saat sore hari. Coba lihat kalau orang-orang Jawa tahu ketika masih ada mengikuti selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ketika ada yang meninggal hari ini, itu selamatan 3 harinya adalah besok sore, karena ini adalah hari yang kemarin, termasuk bagian hari yang kemarin. Sementara besok dan ketika dia masuk besok malam itu sudah hari ketiga. Itu cara hal contoh. Jadi hari ini saya ingin menceritakan kisah. Sebentar Mas, sebentar. Lagi ada orang dodok. Oh, sebentar. Ada tamu. Enggak apa-apa. Berarti. Kita isi dengan kuis dulu. Oke, monggo. Berapakah umur Mas Teguh? Mohon maaf, Ali. Mohon maaf sekali. Tadi saya isi dengan kuis, Mas Teguh. Pintunya terbuka, jadi saya ada orang nyelonong masuk. Oke. Jadi akhirnya saya ingin menceritakan kisah malam yang terbelakang itu. Jadi dan kisahnya hanya berhenti sampai dengan pagi. Itu yang saya ingin sampaikan di sana. Nah, yang berikutnya ini tentang ini ya, saya lupakan aja. Saya akan masuk ke masalah bukunya sendiri. Ya. Oh, ini stop share. Terus ganti ini ya, Mas. Ganti apa istilahnya? Ganti slide. Oh, ganti slide. Ini ganti presentasi. PDF ya. Masuk, Mas? Ya. Ini. Ada. Ya. Cover udah masuk? Udah. Oke, baik. Casing light at the edge of night. Jadi at the edge, di batas malam. Jadi buku kisah saya itu selalu ketika membuat buku 2 kali, baik itu buku fotografi makro maupun ini, itu bertumpu pada konsep, bukan bertumpu pada foto. Pada konsep yang dulu makro itu bukan tentang teknis memotret makro, tapi dia adalah konsep tentang sama sebenarnya tentang transendental, tentang pendekatan bagaimana bermakro. Mungkin nanti suatu ketika saya ceritakan tentang konsep bermakro. Nah, sementara yang ini, yang chasing light ini adalah awalnya adalah ketika pertanyaan tentang kapan memulai hari. Yang kedua adalah kisah malam ini bagi agama apapun, bagi kepercayaan apapun adalah waktu untuk laku batin yang paling ideal. Dia bisa beragama Islam, misalnya sholat tahajud, doa malam. Dia bisa beragama Hindu, Buddha. Tapi malam itu adalah saat-saat terbaik untuk mendekatkan diri. Paling mesra untuk berdekatkan kepada Sang Pencipta itu adalah
sebagian besar adalah di waktu malam hari. Bahkan orang cari kesugihan, itu kan sama dengan aku batin. Kungkum di sungai, tuyul-tuyul yang keluar, itu lebih pada malam hari. Artinya bahwa laku batin. Ya. Sementara pagi, siang itu lebih pada sangat fisik ya, teriakan kencang, mungkin takbir juga bisa jadi, lebih ke semangat ya. Malam itu adalah waktu-waktu menyapa Tuhannya, kalau yang ini lebih diri, lebih mesra. Nah, tapi di satu sisi lain adalah malam hari itu juga membuat orang merasa aman, nyaman berbuat untuk kejahatan. Dulu ketika belum sama sekali ya, puluhan tahun yang lalu ketika kita mendengar kata orang maling, itu malam. Orang mabuk minum itu malam, atau istilah kalau Jawa moli ya, itu lebih pada malam. Main judi itu malam. Karena dia terselimuti oleh kegelapan. Ada dua sisi ekstrim di sana. Gitu. Nah, itu ya. Nah, karena ceritanya itu adalah dari sore hingga pagi, otomatis foto-foto saya menceritakan tentang alam, tentang orang, tentang langit. Itu jadi boleh saya share untuk ininya Mas ya. Jadi, nah, tidak sangat detail. Nggak bisa Mas? Oh, udah. Ya. Jadi sampai dengan halaman 52, foto halaman ini masih dipenuhi atau diisi oleh tulisan-tulisan di luar saya, dari tulisan tentang kuratorial, tulisan tentang Bang Oscar Matulor sama Pak Ahmad Tuhari yang memberi framing, membaca foto-foto saya dalam konteks beliau berdua, satunya sastrawan, satunya wartawan. Jadi dalam konteks itu memberikan framing pada foto-foto saya, belum sampai pada cerita saya. Makanya foto-foto yang muncul sampai dengan halaman 52 itu lebih pada sebagai semacam galeri, belum sampai pada cerita di sana. Misalnya ini tentang pagi matahari bulan menjelang turun, menjelang tidur, burung mulai pergi. Nah, ini masih tentang testimonial, ini lebih. Nah, semua batas chapter atau batas tulisan itu saya tandai dengan foto-foto langit, ya, foto-foto langit. Karena memang yang paling dominan tentang kegelapan itu adalah langit yang lebih luas dari manapun. Ya. Masih tentang ini. Saya greetingnya itu saya kembali ke akar saya adalah makro. Ya, ini greeting mana gitu. Ya. Ini ada 4 tulisan yang di sana yang utama. Kalau ini kan satunya tentang editorial itu dari Pak Nur, capturing the world within the dimness lightless of life. Itu kemudian ada Prof. Prapto, Pak Riswan sendiri, ada tulisan Bang Oscar, ada Pak Ahmad Tuhari, baru masuk ke saya. Gitu. Baik, ini langsung masuk ke saya saja untuk ini ya. Jadi nanti kalau mau menikmati semuanya memang harus beli. Boleh nanti tanya juga masalah teknis, saya persilahkan. Ada cerita catatan tentang kuratorial di balik kuratorial berapa lama. Nah, cerita mulai dari sini. Awalnya dulu selain dan saya pernah ingin memberikan dalam bahasa Indonesia itu dari Maghrib hingga Masrib, dari barat hingga timur. Itu Maghrib itu barat jauh dan Masrib timur matahari. Jadi cerita itu dimulai ketika akhir menjelang, ya, ketika akhir menjelang. Jadi saya mengatakan 1 jam sebelum itu kan menjelang akhir. Mau ternyata bareng aku ini. Saya lupa. Mas 1 Juni kita berangkat, ya, ya, ini ya, itu dimulai ketika senja turun. Jadi saya di setiap chapter itu saya membuat puisi pendek untuk pengantarnya. Ya. Orang hilang wong sastra dari ini, walaupun kata orang ojo nggak puisi soalnya pisui kata Mas Junia Tanto ya, iya Mas. Okay. Ini kelelawar yang mulai keluar saat senja, koloni kelelawar itu.
ribuan. Ini prolog ketika mulai masuk maghrib. Jadi prolog ini adalah peluru keseluruhan dari cerita saya tentang perjalanan dari maghrib hingga masjid, dari senja hingga fajar. Jadi cerita narasi saya, narasi konsep itu terbangun antara lain memang sebagian besar oleh foto. Teks saya lebih pada sekadar menguatkan, ya, atau memberi benang cahaya, ya istilahnya, bukan benang merah lagi kan itu fotografi. Ini ketika burung pulang. Ya. Oke. Nah, ini tentang senja, foto-foto tentang senja, orang yang mulai pulang, kemudian matahari bilang turun, anak-anak pantai masih bermain dan segala macam, lebih ke sana. Tentang senja. Ya. Ya, senja itu nanti akan berakhir pada saat ini masih sekitar jam 5 lebih sedikit di Samarinda waktu itu, ya, 17.05. Saya sengaja tidak memberikan judul panjang pada setiap foto karena ini membangun keutuhan tema, keutuhan konsep pada tema itu lebih pada citra, image, bukan pada judul. Judul lebih pada ya sebagian besar tentang tempat, dan yang penting adalah waktu, kapan dilakukan, jam berapa, itu tercatat di sana. Masjid Patok-Negoro yang di sini, ini spotnya Mas Wahyu sekian puluh tahun silam, kandang kebu. Masih ingat ya, kita sering ke sana. Nah, lepas dari maghrib, kita masuk ke malam. Saya akan memberikannya judul dengan look up, Sukenbu. Tengadalah agar kamu bisa menunggu. Sebagian besar memang foto-foto di sini nanti akan didominasi oleh foto-foto tentang langit, walaupun tidak menutup kemudian, karena sekarang ini banyak orang juga yang beraktivitas pada malam hari, aktivitas bisnis atau mencari uang kerja juga sebagian. Ini saya perlihatkan. Nah, orang-orang yang bekerja pada malam hari. Oh ya, hampir semua foto saya itu available light, jadi saya tidak pakai cahaya tambahan. Dan sebagian hampir 90% itu memang on the spot, jadi apa adanya ada di situ. Memang ada editing, post processing, tetap development itu ya, pengembangan dari, kalau saya bilang adjustment light dan adjustment color, biasanya itu saya tidak mengubah, menguatkan ya. Ini orang-orang lebih kegiatan orang di awal sampai kegiatan pesta, sekaten ini Ngayuk Jazz tahun 2014 kalau tidak salah, di Merayut. Foto ini tahun baru. Ini benar-benar karena saya terjebak tidak bisa pulang. Saya dari Prambanan, dari Klaten, dan dari saat sampai di situ mobil nggak bisa bergerak. Akhirnya saya minta izin untuk naik menara. Belum musim drone. Saya belum jadi orang drone. Jadi saya naik ke menara masjid di seberang candi itu untuk izin, dan saya motret pada saat di puncak pergantian tahun. Pesta, orang-orang berjudi atau minum, ronda dan segala macam, ada seperti semacam ini, soliter, menikmati malam di keheningan. Orang sembahyang ini semacam ini, tafakur di Masjid Nabawi, ini tentang malam, gerhana, pergantian gerhana. Nah, yang spesifik saya tulis itu tentang memotret Milky Way. Ini saya ceritakan khusus karena ada kontras bias cahaya yang sangat ekstrim di sini. Motret Milky Way itu selain masalah teknis juga masalah bagi saya ada hal yang agak yang
bisa dikatakan membuat kesadaran kita tentang ruang dan waktu itu tersentak. Milky Way yang tahu saintifik atau yang memahami jauh lebih saya tidak begitu memahami kecuali membaca di Google, mencari. Itu adalah gugusan salah satu galaksi yang ada di semesta yang termasuk di dalamnya adalah bumi. Jarak bintang-bintang itu, planet-planet itu dengan bumi ada yang ribuan tahun cahaya, ada yang bahkan jutaan tahun cahaya. Nah, artinya ketika saya memotret ujung Milky Way, barangkali cahayanya itu kan keluar dari sana itu sudah ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Saya itu sedang motret masa lalu. Bahkan mungkin bintangnya sudah mati atau sudah hancur ketika masuk ke atmosfer, tapi cahayanya masih. Setiap hari ketika saya mengulang motret itu ada cahaya yang sama, yang basi, bukan cahaya yang sekarang. Ini sangat ekstrim. Jadi kita itu tidak sedang dalam masa kini. Kekinian tuh nyaris tidak ada. Suara saya ketika saya bicara sampai ke telinga teman-teman semua itu memerlukan waktu pasti. Jangankan melalui Zoom, melalui langsung berhadapan pun pasti ada delay 0,0 sekian nanodetik dan segala macam. Artinya tidak ada yang masa kini. Nah, itu dalam fotografi juga sama. Ketika saya motret ini dalam waktu 1 jam, kemudian saya motret capung terbang dengan kecepatan 1/4000 detik. Bedanya apa? Sama. 1/4000 detik adalah waktu, 1 jam adalah waktu. Yang berbeda adalah penangkapan cahaya. Apakah ketika malam hari itu pemandangan secara kasat mata semacam tentu saja tidak semacam itu. Walaupun kalau di tempat gelap bintang itu jauh lebih terlihat daripada ini, harus menaikkan kontras, harus memunculkan detail. Ini. Sepanjang yang saya tahu atau alat yang saya punya, saya belum bisa nangkap langsung dengan kamera begitu saja langsung pada kondisi yang brightness-nya luar biasa. Saya belum punya, mungkin sudah ada. Nah, ini motret yang kira-kira 3/4 jam di tengah malam. Ya, dari jam 12.05. Saya ambil waktu awalnya ya, 21.59, kira-kira jam 11 saya selesai. Ini hampir tengah malam, hampir subuh dini hari, jam 2. Oke, saya lanjut. Nanti boleh ditanyakan tentang itu. Kemudian terakhir tentang Fajar. Fajar ini mau nggak mau juga lebih banyak ceritanya daripada yang lain, karena foto-foto Fajar, kegiatan Fajar ketika sama seperti yang dibilang tadi, ketika hari mulai bagi tanda petik sebagian orang, itu kegiatannya jauh lebih banyak di sana timbang Fajar. Ya. Mulai dari matahari terbit, kemudian orang di sawah, ya. Oh ya, tulisan-tulisan saya itu biasanya agak lebih kontemplatif ya, puisi-puisi saya yang tulis itu ya. Itu lebih ke saya sendiri sih sebenarnya. Ini sangat teguh lah istilahnya. Dan subuh orang yang mulai mau ke masjid. Oh, urutan waktunya tidak selalu ya. Itu lebih pada saya pengelompokan ini tentang kegiatan orang, lebih kegiatan alam. Itu tidak sangat saklek di sana. Mulai pasar mulai bergerak, pasar kambing, orang-orang masuk sekolah. Ya. Bebek dan segala macam ini tentang pagi sampai kegiatan orang, kegiatan alam, ya. Ini foto-foto lama ini, jadi tahun 2009 atau 2010 saya lupa. Ini upside down fotografi, jadi foto yang dibalik untuk memberikan perspektif lain. Ya, jadi kalau saya bilang begini kan, sesekali itu pandanglah sesuatu dari sudut yang berbeda, agar kita lebih paham bahwa dunia ini tidak melulu apa yang seperti kita pandang. Kita akan menemukan sudut-sudut yang menakjubkan ketika kita mau sesekali berdiri pada kutub yang paling ekstrim dari kita. Kalau kita mau berdiri kadang-kadang di sudut yang berbeda dengan kita, itu akan lebih paham ketika kita berbeda pendapat. Tidak akan langsung menghakimi, judge dan segala macam. Karena kita tahu bahwa
pada sudut yang berbeda. Kalau orang fotografi, dia akan menghasilkan pandangan yang berbeda, dan kita nggak akan ngeyel-ngeyelan tentang itu. Semua ada peristiwa tabrakan kita di kanan jalan, satu kiri jalan, sama-sama motret. Yang salah yang pakai baju merah, ini satu. Ya itu selalu terjadi. Selamat Pak Risman. Nah ini mentor saya ini. Nah, masuk dia. Terima kasih Pak. Itu sudut pandang itulah yang akhirnya membuat perspektif atau cerita sebuah foto itu menjadi berbeda. Ini antara lain dengan cara membalik. Orangnya seolah-olah berjalan di atas langit sedang meniti. Jadi lebih impress daripada saya hanya motret pada kondisi yang biasa. Ini sama, ini masih pada absen dan fotografi yang dibalik. Gitu. Oke. Kegiatan-kegiatan pagi, tadi balik sampai ke Borobudur. Anak-anak pagi, anak-anak yang mulai meniti hari, mulai berjalan. Ini tentang matahari, kabut. Kabut pagi. Ini bukan Sekunjung, saya lupa. Ini Gereja Ayam, tentang kabut. Ini di Gondopuro, bukit di salah satu bukit di Menoreh, Gondopuro kalau nggak salah. Lumayan tinggi. Nah ini ada di Bali, ada di Punduk Mongkrong, kalau di sebelah kanan itu Punduk Mongkrong. Ini di Jemblang Bromo dari arah Malang. Ini Merapi erupsi tahun 2010, dan ini bukan erupsi, tapi awan yang muncul aneh di Bromo. Ya, ini bird view, ya, sedang berada di sewa pesawat. Oke, ini masuk ke akhirnya foto-foto saya itu berakhir semuanya pada foto makro. Diawali oleh foto makro, dan ini akar saya yang lebih utama di sana. Diakhiri dengan foto-foto makro. Dengan foto terakhir adalah new life, yaitu krokot, bukan krokot, biji yang sedang tumbuh. Kalau saya bilang levitasi, ya. Saya nggak tahu, lupa siapa yang mengatakan itu, bahwa kita mungkin kagum pada Newton ketika dia menemukan gravitasi apel yang jatuh dari ranting menuju bumi. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana apel itu bisa sampai ke ujung ranting? Yaitu ketika biji mulai memecah diri, tunasnya mulai tumbuh, pucuk daunnya mulai menggapai langit, sampai di atas kemudian berbuah, dan sampai di sana itu orang tidak berpikir tentang bagaimana. Itu menurut sebagian besar mengatakan itu levitasi yang benar. Dan baru ketika turun, apel jatuh karena busuk, itu yang diartikan gravitasi. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Sementara Mas Wahyu agak kepanjangan dan bisa nanti interaksinya lebih panjang. Itu Mas Wahyu. Terima kasih. Iya Mas Teguh.